Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik yang ada di rumah, apa kabar nih? Kak Hana, apa kabar? Kak Hana dalam keadaan sehat. Kak Melisa bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik yang ada di rumah. Dan tetap semangat adik-adik yang ada di rumah. Tetap stay untuk mengikuti ibadah online ini mulai dari awal sampai akhir. Minggu ini tanggal 23 Mei 2021 ditemani oleh Kak Hana dan Kak Melisa. Tema kita, yuk jalan serta Yesus. Sebelum ibadah kita akan saat teduh sejenak. Ayo Bang Glenn. Amin. Saat teduh selesai. Kak Melisa, hari ini kita ada kegiatan apa aja ya Kak Melisa ya? Wah, pastinya kita ada mendengarkan firman dari Amang Pendeta Sitorus dan juga kita ada kreativitas. Kak Melisa, sebelum kita mulai, kita lihat adik-adik di sekolah minggu ya udah pada siap nggak nih ya di rumahnya mereka masing-masing sudah rapi, duduk yang manis, lalu sudah siapkan Alkitabnya dan jangan lupa celengan atau persembahannya disiapkan ya adik-adik ya. Kita akan memulai dengan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 5, Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Ayo Bang Glenn. Persembahanku, happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku, happy, happy, happy Sunday School. Kak Melisa, bagaimana kalau kita ulang sekali lagi ya? Ayo Bang Glenn. Ku datang ke rumahmu Tuhan, happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap pagarmu, happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku, happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku, happy, happy, happy Sunday School. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pagi yang cerah ini, di mana kami semuanya sehat, bahagia, tidak kurangan satu apapun. Bapa di surga, adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu dari Kisah Para Rasul pasal 2 dimulai dengan ayat 1 sampai 13. Untuk itu ya Tuhan, bukalah pendengaran daripada kami, terlebih iman percaya kami untuk menerima firman yang akan menyegarkan, meneguhkan iman kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan menerima firman Tuhan pada minggu ini dari Kisah
para rasul, pasalnya yang kedua, dimulai dengan ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Baiklah adik-adik, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini ayat yang terakhir?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pada hari Minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Tuhan telah berjanji sewaktu melayani di Yerusalem dan sekitarnya. Yesus telah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid, kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus akan turun, akan dicurahkan untuk meneguhkan iman daripada pengikut-pengikut Kristus di dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Kristus, ayo kita jalan serta Yesus, mengikut Yesus dengan
segenap hati kita, mengasihi Kristus dengan sekuat hati kita, dan menerima Roh Kudus untuk menyegarkan, untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman daripada adik-adik sekolah minggu dan juga kita semua, bahwa Roh Kudus itu untuk memberikan pengertian, untuk menyatukan, untuk mengikat di dalam kasih persaudaraan, untuk mengikat di dalam iman. Itulah fungsi, makna, dan arti daripada turunnya Roh Kudus. Roh Kudus akan turun kepada adik-adik sekolah minggu jikalau adik-adik sekolah minggu percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Dia akan hadir di rumah kita. Roh Kudus akan menaungi kehidupan adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, berilah hatimu untuk Tuhan. Berilah, teguhkanlah imanmu untuk menerima janji-janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, pada hari ke-50, turunnya Roh Kudus disambut oleh murid-murid Tuhan Yesus, disambut oleh pengikut-pengikut Yesus, bahwasanya mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bersukacita, mereka bersorak-sorak, mereka sejahtera, mereka gembira menyambut itu. Tapi ada orang yang menyindir murid-murid, menyindir orang-orang yang berkumpul di sana, mengatakan bahwasanya murid-murid Yesus itu sedang mabuk karena anggur manis. Tapi jelas dikatakan dalam firman Tuhan juga bahwa mereka tidak sedang mabuk karena hari masih jam 9 pagi. Dan itu tidak menjadi kebiasaan bagi orang-orang Yahudi di sekitar di situ mengadakan kegiatan itu ataupun mengadakan minum-minum pada jam 9 pagi. Tetapi sekali lagi ini adalah turunnya Roh Kudus yang membuat mereka penuh dengan sukacita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Roh Kudus itu untuk mempersatukan. Roh Kudus itu untuk memberikan pengertian. Roh Kudus itu untuk membuat yang malas jadi rajin, yang keras kepala jadi menurut, yang bodoh jadi pintar. Roh Kudus adalah sesuatu yang positif. Roh Kudus adalah untuk kebaikan daripada pengikut-pengikut Kristus. Itulah adik-adik peran daripada Roh Kudus, supaya manusia saling mengerti, supaya manusia saling menerima, supaya manusia saling menyayangi, supaya manusia hidup di dalam kasih. Karena Yesus adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Adik-adik pun harus hidup dalam kasih, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Adik-adik adalah harapan orang tua. Mari adik-adik belajar terus, membaca buku, berdoa terus, membaca firman,
karena firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Percayalah adik-adik, Tuhan akan membuka masa depan yang penuh dengan harapan kepada adik-adik, karena dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu adik-adik, belajar terus, sekali lagi baca buku, berdoa, baca firman, kerjakan PR-mu dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Maka apa saja yang kamu minta, Tuhan akan memberikannya. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Yakinlah adik-adik, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Berusahalah, belajarlah senantiasa. 1 Korintus 13 adik-adik ayat 4 berkata, hiduplah dalam kasih. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, hiduplah dalam kasih, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak sombong. Adik-adik tidak boleh sombong, harus rendah hati. Hidup dalam kasih, itulah yang diminta oleh Tuhan dalam menyambut turunnya Roh Kudus. Kiranya adik-adik sekolah minggu semuanya diberkati Tuhan, sehat-sehat, bisa nanti naik kelas, dapat prestasi, karena bentar lagi akan menghadapi ujian semester. Doa kami dari gereja, dari pendeta, kiranya adik-adik tambah pinter, tambah benar, supaya ada kebanggaan bagi orang tua. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di aktivitas kelas minggu ini. Aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat topi api Kristus. Nanti akan divideokan sambil menyanyikan lagu Api Kristus Sudah Menyala dan medley Jalan Serta Yesus. Nah, Kak Hana boleh dibantu dong adik-adik untuk mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat topi api Kristus ini? Oke Kak Melisa, adik-adik yang di rumah sama-sama diikutin ya. Nah, kita siapin bahan-bahan yang di rumah. Ini ada karton. Kartonnya boleh karton apa aja yang ada adik-adik di rumah yang dimiliki. Lalu ada kertas HVS. Kertas HVS ini gunanya untuk membuat pola lidah, ya, membuat pola lidah apinya nanti, dan lidah apinya ini nanti yang akan diwarnain ya. Nah, lalu ada gunting. Nah, karena ini menggunakan gunting, adik-adik TKA, TKB kelas 1 mungkin belum terbiasa menggunakannya, boleh dibantu oleh mama papa atau opung yang ada di rumah untuk membantu. Oke, selanjutnya ada lem yang dipegang Kak Melisa. Lalu ada karet. Nanti karet ini gunanya untuk mengkait di topinya nanti. Lalu ada krayon nanti untuk mewarnai lidah apinya. Oke Kak Melisa, bagaimana sih cara membuatnya? Adik-adik pada nunggu loh nih Kak Melisa. Wah, pasti adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya untuk mengikuti aktivitasnya. Nah, yang pertama, adik-adik gunting karton sebagai topi. Nah, untuk ukuran lebar dan panjangnya disesuaikan dengan besar kepala dan lingkar kepala adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, Kak Melisa sudah membuat topinya seperti ini, sudah digunting. Nah, untuk merekatkannya kita menggunakan karet gelang. Kemudian direkatkan menggunakan lem. Nah, adik-adik harus ukur kembali sesuai dengan besar dan lingkar kepala adik-adik seperti ini. Setelah itu kita sudah menggunting lidah api dan kemudian diwarnai ya adik-adik menggunakan krayon.
Nah, Kak Melisa dan Kak Hana buat seperti ini ya Kak Hana. Oh iya, cakep banget ya Iya, Kak Melisa. warnanya seperti warna api, ada warna merah dan orange dan kuning di tengahnya. Nah, setelah itu gunting lidah api ini dan ke topi ini akan kita rekatkan di tengah ya adik-adik. Nah, Kak Melisa akan menggunakan double tip. Kak Melisa akan gunting dulu double tipnya untuk merekatkan lidah api dengan topinya. Nah, kita tempel di tengah ya Kak. Oke, Kak Melisa. Wah, nih sudah Wow, jadi udah adik-adik. jadi ya. Kak Hana juga punya loh Kak Melisa. Ih, Iya, sama kita ya. punya dua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, aktivitasnya bisa dilakukan bersama papa, mama, dan kakak ataupun adik. Karena aktivitas kita minggu ini sama dari kelas kecil sampai kelas besar Kak Hana. Oh, berarti Kak Hana ulangin sekali lagi ya Kak Melisa ya. Jadi adik-adik, aktivitas membuat topi api Kristus ini dari kelas TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Tapi bukan hanya membuat topi saja loh Kak Melisa. Benar Kak Ini Hana? harus sambil bernyanyi lagu Api Kristus Sudah Menyala dan medley Jalan Serta Yesus. Nanti lagunya boleh adik-adik ikutin setelah setelah aktivitas. Nanti adik-adik di lagu penutup ya, adik-adik boleh ikutin dan dengar baik-baik, lalu divideokan dan dikirim di grup kelas masing-masing sebagai absen kita dalam ibadah Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Selamat mencoba adik-adik. Ditunggu ya aktivitasnya di grup masing-masing. Sampai jumpa di aktivitas minggu-minggu selanjutnya. Dah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan berdoa supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah disapa oleh firman-Mu, di mana mengingatkan kami akan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, kepada para pengikut-Mu, dan kepada kami adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah adik-adik sekolah minggu HKIP Pasar Minggu, supaya adik-adik HKIP Pasar Minggu, adik yang sehat, adik yang pinter, adik yang cerdas, yang setia kepada Kristus, taat kepada orang tua, yang senantiasa rajin berdoa, yang di suatu waktu nanti bisa menjadi kepala, bisa menjadi terkenal, hebat, karena adik-adik semuanya rajin baca Alkitab, taat kepada orang tua, setia kepada Kristus. Kiranya berkat melimpah selama-lamanya untuk kehidupan adik-adik sekolah minggu. Berkati juga orang tua yang selalu menyayangi, memberi makan, memberi pendidikan, pengajaran yang benar, yang baik, agar orang tua juga panjang umurnya, sehat badannya, sabar, dan tetap bersukacita. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan berharap serta mengucap syukur senantiasa kepadamu ya Bapa. Amin. Oke adik-adik, sampailah kita di ucapan selamat ulang tahun. Kak Melisa, ada berapa orang adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini Kak Melisa? Kak Hana, hari ini di minggu ini adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 17 Mei sampai tanggal 23 Mei 2021 ada 7
ASM yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama ada Gabrian Ivander Hasian Samosir. Yang kedua ada Elza Dauli Fauren Nainggolan. Yang ketiga ada Ivani Elfatri Silitonga. Dan yang keempat ada Matthew Pantas Tamli Sihombing. Yang kelima ada Bintang Agiat Prabu Simanjuntak. Dan yang keenam ada Claudia Stefani Pakpahan. Dan yang terakhir ada Timotius Abednego Lamuel Parasiroha Manulang. Ya, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita bernyanyi selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ayo Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Gabrian, padamu Elza, padamu Ivani, padamu Matthew, padamu Bintang, padamu Claudia, padamu Abed. Selamat ulang tahun. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, Kak Melisa dan Kak Hana mewakili Inang Pendeta dan juga seksi sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Ya adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di lagu penutup hari ini. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Api Kristus Sudah Menyala dan medley Jalan Serta Yesus. Nah, lagu ini nanti adik-adik nyanyikan untuk aktivitas kalian, divideokan di rumah kalian masing-masing menggunakan topi Api Kristus. Dan jangan lupa adik-adik dipersiapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam celengan dan nanti akan dikumpulkan pada waktu adik-adik bersekolah minggu di HKBP Pasar Minggu. Ayo Bang Glenn. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ayo adik-adik di rumah lipat tangannya, satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, seluruh rangkaian daripada ibadah hari Minggu ini, tanggal 23 Mei, telah kami nikmati menjadi berkat jasmani dan rohani bagi kehidupan kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi, Tuhan sayangi. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk adik sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini, dalam bulan ini. Kami doakan dari segenap iman kami, segenap hati kami, yaitu Gideon Eliasar Aritonang. Kami doakan
Benjamin, Togar, Joshua, Marpaung, begitu pula Laura, Olivia Utapea, Nathanael, Julius Simbolon, Daniel Reinhardt, Dwi Putra Saragi, juga kekasihmu Tuhan yang kau kasihi, Adelia, Leora, Pania Nenggolan. Kiranya adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Panjang umur, sehat, tambah cerdas, tambah penurut, setia kepada Kristus, taat kepada orang tua, supaya mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan sebagaimana Tuhan janjikan di dalam firman-Mu Yeremia 29 ayat 11. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami, di mana kami akan berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di akhir ibadah minggu ini. Kak Melisa dan Kak Hana berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Dah.